Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dengan saya Rudi Darmawan Mulyadi. Hari ini kita ingin coba membahas sesuatu yang revolusioner ya, terkait teknologi yang ternyata berkembang begitu luar biasa tanpa kita sadari ya. Nah, apakah itu? Yaitu lampu LED. LED sendiri singkatan dari Light Emitting Dioda ya, yang merupakan bahasa Indonesianya dioda pemancar cahaya. Nah, ini merupakan elemen yang sangat sederhana. Jadi dia merupakan satu dari 4 komponen penting elektronika yang dalam perkembangannya memberikan efek evolusioner atau revolusi besar-besaran di dunia teknologi yang kita pergunakan saat ini ya. Nah, tapi kita fokuskan kepada dioda ini. Dioda itu sendiri sebenarnya fungsi awalnya adalah sebagai pengaman arus DC ya, sebagai komponen elektronika. Jadi dia hanya berjalan satu arah ya, dari positif ke negatif. Nah, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang bisa mengeluarkan cahaya. Jadi dioda ini dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan cahaya. Nah, kalau dilihat berdasarkan perkembangannya sejak tahun 1962 itu pertama kali dioda ditemukan yang bisa memancarkan berwarna merah oleh Nick Holonyak zaman itu. Terus kemudian beberapa tahun kemudian di tahun 1968 ditemukan LED yang mengeluarkan sinar yang berwarna hijau ya oleh beberapa engineer dari Monsanto saat itu. Dan itu pun sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. LED ini banyak sekali dipergunakan untuk sebagai tanda atau sinyal di perangkat-perangkat elektronika ya, yang mana warna merah memberikan arti sebagai warning atau ada sesuatu yang perlu diperhatikan atau sesuatu yang berjalan dengan tidak sebagaimana mestinya. Ya, lampu hijau yang menyatakan bahwa segala sesuatunya oke-oke aja. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, di zaman saya sekolah juga dulu pertama kali kita mengenal kalkulator, lampunya itu berwarna merah atau bahkan juga ada yang berwarna hijau kalau kita ingat-ingat ya, sekitar tahun 80-an. Nah, ternyata LED ini perkembangannya cukup lambat sehingga kenapa saya sebutkan lambat, karena 62 warna merah, 68 warna hijau. Nah, terus kemudian yang sangat spektakuler adalah baru ditemukannya pada tahun 1992 oleh seorang profesor dari Jepang yang bernama Shuji Nakamura ya. Nah, mulai pada saat itu, jadi nggak terlalu lama banget, tahun 1992 dia pertama kali menemukan LED yang bisa mengeluarkan cahaya biru. Nah, di situ sangat dibutuhkan, karena kenapa menjadi kunci utama, karena kombinasi warna merah, hijau, dan biru, nah itu bisa memberikan variasi ribuan cahaya dengan intensitasnya yang berbeda-beda dari ketiga warna ini. Nah, terkait dengan pembahasan dan narasi yang bisa kita pelajari tentu aja di YouTube. Salah satu sumber yang sempat kami lihat adalah di channel YouTube-nya Veritasium yang judulnya Why It Was Almost Impossible to Make a Blue LED ya, dan itu dijelaskan dengan sangat lengkap. Nah, biasanya lampu LED ini juga saya sering pakai untuk pembelajaran karena satu elemen yang sangat sederhana dan tentunya saja juga murah meriah ya. Harganya mungkin kalau kita beli di online itu satu butirnya antara 100 sampai 300 rupiah sepertinya. Jadi kalau 300 ribu aja kita bisa dapatnya sudah 1000 piece. Bahkan ya semikian murahnya lah ya lampu LED ini sampai saat ini. Nah terus
Nah, karena adanya lampu biru ini, kombinasi dari red, green, dan blue atau merah, hijau, dan biru, kombinasi warnanya semikian rupa banyaknya, ya sehingga mulailah teknologi ini dipergunakan di banyak bidang, ya. Kalau sekarang kita mulai lihat lampu dalam rumah kita pun juga sudah mulai kita robah dari dulu sebelumnya kita mempergunakan lampu pijar yang mengeluarkan panas dan membutuhkan daya yang sangat tinggi, tapi dengan mempergunakan LED ini lampu sinarnya lebih terang, membutuhkan daya yang tidak besar dan jauh lebih tahan lama dari sisi penggunaannya, ya. Dan semakin kesini pun saya rasa akan semakin banyak orang mempergunakan lampu LED karena harganya juga sudah semakin terjangkau dan semakin murah. Yang sangat terasa dalam kehidupan saya, terutama pada saat mulai di SMA tahun 80-an, ya, akhir 80-an, tahun 89 saya lulus SMA, ketahuan deh jadi umurnya sudah berapa, cukup banyak. Zaman itu kita mengenal komputer, layar monitornya pun juga masih berwarna hijau berupa huruf-huruf. Jadi tidak seperti sekarang kita mengenal monitor yang sudah bisa memberikan gambar yang begitu realistis lah, ya, sehingga sama bagusnya dengan kenyataan, bahkan bisa jauh lebih bagus lagi. Ya, itu kalau kita lihat perkembangan dari segi monitor atau komputer, ya. Dan itu memang mulai terasa setelah tahun 90-an, karena ya tadi disebutkan 92 baru ditemukan LED berwarna biru. Nah, maka mulai saat itulah kita mengenal monitor LED. Ya, pelan-pelan, ya sekitar tahun 95-an lah baru masuk ke pasar. Yang sebelumnya monitor yang bentuknya tabung, yang tahun 80-an kita mengenal sebagai televisi. Dulu masih televisi hitam putih, televisi berwarna. Nah, sampai akhirnya kita pergunakan saat ini televisi LED, ya, atau sebelum LED bahkan ada plasma kalau nggak salah, ya. Nah, jadi perkembangannya, pertemuannya luar biasa. Televisi juga demikian, ya, yaitu tadi yang kita bicarakan. Proyektor juga sama, dulu mempergunakan sistem penyinarannya dengan apa itu, ya saya juga udah lupa jadi. Tapi sekarang proyektor banyak mempergunakan LED, bahkan mengarah kepada laser, ya. Terus kemudian billboard, videotron juga sekarang banyak nih. Kalau kita di Jakarta melihat gedung-gedung tinggi itu sudah mempergunakan videotron di mana-mana, sehingga kita lihat begitu realistisnya tampilan-tampilan gambar ini diberikan, bergerak, bahkan ada yang 3D dan yang lain-lainnya. Sudah mulai menjamur. Nah, pada saat pandemi kemarin, bahkan aplikasi terbaru yang dipergunakan yang kita pergunakan dengan mempergunakan LED, dan saat itu sudah mulai yang kita kenal dengan UV LED. Nah, itu mulai booming itu UV LED. Jadi untuk sterilisasi dan ya zamannya pandemi lah, ya, kita selalu waktu itu situasi sangat mencekam, terlalu takut gitu, dan UV LED-nya begitu efektifnya sehingga ya selain daripada kita mempergunakan masker, sering cuci tangan, dan lampu LED inilah yang juga cukup booming pada saat itu. Sekarang pengembangannya bahkan sampai laser LED. Ya, luar biasa memang, hanya dalam waktu singkat dari tahun 90-an mulai berkembangnya LED, sejak ditemukannya LED warna biru, ya, sampai saat ini. Makanya tidak sampai, kita bicara belum sampai 30 tahun dalam kehidupan sehari-hari kita melihat layar monitor. Mungkin teman-teman saat ini yang melihat channel ini juga mempergunakan monitor yang dari LED. Ya, semikian luar biasanya perkembangannya. Nah ini ada yang unik. Selain LED yang biasa mengeluarkan warna, ya, ada LED merah, biru, dan hijau. Nah, ternyata ada di pasaran itu adalah lampu LED yang sudah di dalam LED-nya itu bisa mengeluarkan 3 warna.
Makanya ini ada 4 buah kaki, ya. Itu ada 2 jenis sebenarnya ada di pasaran, yaitu sebagai apakah common anoda atau common katoda, ya. Dilihat dari jenisnya. Nanti di sesi berikut kita akan belajar bagaimana membuat program dengan mempergunakan LED ini. Ini akan sangat menarik, program sangat sederhana mempergunakan Arduino. Kita akan melihat karakter LED ini seperti apa, nanti kita akan gali. Nah, untuk itu saya coba kasih lihat LED-nya nih, contoh seperti di sini, ya. Saya kasih lihat ini ada beberapa LED. Ada LED yang bentuknya bening, ada 2 ini, dan di sini ada yang merah, hijau dan biru, ya. Nah, kalau saya coba nyalakan, tuh minta maaf agak silau, ya. Tapi kalau kita lihat di sini 2 warna bening ini ternyata bisa mengeluarkan warna yang berbeda. Yang satu putih, ya, yang satu agak kebiruan. Coba saya agak sedikit miringkan, ya, biar lebih terlihat. Nah, itu dia, ya. Tapi kalau di kamera tidak terlihat banget, ya. Tapi paling tidak yang ada yang warna merah, hijau dan biru, ya. Jadi selain dari casingnya atau plastiknya diwarnai, tetapi memang sinar yang dikeluarkannya itu mengeluarkan warna. Jadi bukan karena plastiknya, ya. Seperti kita lihat ini, seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba ada LED yang sangat menarik di sini, ya. Saya coba copotin dulu yang lain-lainnya biar tidak terlalu tidak terlalu silau, ya. Ini saya ganti, pindahkan ke sini nih satu LED, nanti saya coba jelaskan LED apa itu. Nah, kemudian ini saya coba perlihatkan tuh. Nah, terbalik sebentar. Kenapa yang itu tidak mau menyala? Oh, ininya terbalik kah? Nah, benar, ternyata kakinya terbalik, ya. Nah, ini ada 2 LED. Yang satu ini LED satu lampu itu dia bisa kedap-kedip, padahal secara fisik dia hanya satu lampu aja. Jadi ada inilah LED-nya. Sebentar, saya matikan dulu yang ini biar nggak terlalu silau, ya. Ini jadi LED ini yang bisa kedap-kedip rupanya, jadi yang bisa flashing walaupun bentuknya terlihat persis sama seperti LED yang sebelumnya kita coba atau kita lihat, ya. Ini coba tuh, ya, dia bisa kedap-kedip. Itu lampu yang nge-flash sendiri. Nah, cukup unik di sini. Ternyata ada di pasaran yang unik seperti ini, ya. Nah, kemudian tadi kita coba lihat lampu LED yang mengeluarkan 3 warna. Kabelnya terbalik. Nah, itu dia 3 warna. Nah, sekarang kalau 3-3-nya nyala, dia terlihat seperti warna putih, ya. Tapi kalau saya coba cabut satu-satu, nah, ini warnanya merah. Warnanya merah, ya. Nah, terus kemudian ini warnanya biru, ya. Jadi dari LED yang sama saya cabut lagi, dan ini warnanya hijau, tuh, ya, terlihat. Jadi dalam satu lampu dia mengeluarkan cahaya yang berbeda. Nah, kalau kita nyalakan 3-3-nya, yang terlihat jadi secara kasat mata dengan mata kita menjadi warna putih. Nah, itulah yang saat ini kita lihat kalau kita melihat monitor atau TV dari LED. Sebenarnya kalau kita perbesar satu pikselnya sebutannya, nah, di situ sebenarnya Anda mengandung 3 warna. Demikian juga proyektor. Jadi dia hanya mengeluarkan 3 buah lampu LED, cyan magenta, bukan cyan magenta yellow, mengeluarkan RGB, red, green, blue, jadi merah, hijau dan biru. Nah, itulah yang melatar belakangi semua ini. Jadi perkembangan teknologi yang sangat revolusioner, ya. Nah, walaupun benda ini sangat sederhana, jadi berupa dioda yang memancarkan sinar, tapi bisa begitu berpengaruhnya, ya, terhadap
dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi demikian untuk materi saat ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.